Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Triwibowo, salah satu penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Yang dalam kesempatan ini kita coba akan berbagi, kita akan sharing terkait budidaya dan perbanyakan aglonema. Di tahun-tahun ini, khususnya sejak pandemi memang beberapa tanaman hias mulai tren lagi dan permintaan pasar dunia pun juga cukup luar biasa. Di antaranya Philodendron mungkin masih cukup merajai, Philodendron, Monstera, kemudian Anthurium dengan beberapa varian-varian baru, dan yang teranyar mungkin ini aglonema ya. Aglonema itu menjadi salah satu daya tarik tanaman hias di tanah air, karena memang aglonema sendiri untuk di Indonesia ini termasuk di belahan dunia ini termasuk perkembangan yang cukup maju. Jadi banyak sekali varian-varian atau hybrid-hybrid baru yang lahir di Indonesia untuk aglonema. Di Indonesia dengan iklim tropis ini relatif bisa kita pelihara aglonema di semua tempat di Indonesia, hampir semua tempat di Indonesia. Cuman kalau kita bicara kondisi ideal, titik optimumnya memang di ketinggian sekitaran 100 sampai 600 mdpl. Walaupun demikian, di luar itu pun kita masih bisa modifikasi supaya kita bisa tetap merawat aglonema. Ya, untuk syarat tumbuh dari aglonema itu sendiri sebetulnya banyak beberapa faktor, tetapi mungkin setidaknya ada 5-7 itu yang mutlak harus kita penuhi untuk kita bisa memberikan tempat yang nyaman untuk aglonema itu tumbuh. Yang pertama tentu suhu. Suhu yang dibutuhkan oleh aglonema itu berapa sih suhunya yang dibutuhkan. Jadi suhu mungkin untuk aglonema itu suhu siang itu antara 25 sampai 30 derajat. Kemudian untuk suhu malam hari itu antara 18 sampai 22 derajat. Tetapi bukan berarti yang tempat kita suhu di luar itu tidak bisa tumbuh, tetap bisa tumbuh. Tetapi kalau tadi suhu yang tadi saya sebutkan adalah kita bicara suhu ideal yang dibutuhkan oleh aglonema. Kemudian selain suhu Yang kedua, selain suhu, kelembaban. Kelembaban juga sangat besar pengaruhnya terhadap baik tidaknya aglonema itu tumbuh. Kelembaban yang dibutuhkan oleh aglonema berapa? Itu kisaran antara 65 sampai 75% itu kelembaban. Kemudian yang berikutnya intensitas sinar matahari. Intensitas sinar matahari itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan aglonema. Itu kenapa? Itu salah satu jawaban kenapa aglonema kita pelihara di bawah naungan shading net atau teman-teman sering sebut paranet ya. Itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi intensitas sinar matahari yang masuk, karena memang ini termasuk tanaman indoor, jadi tidak bisa kena sinar matahari secara total atau secara langsung. Itu harus dikurangi dengan adanya naungan atau shading net. Itu terkait intensitas sinar matahari. Kemudian hal berikutnya lagi yang juga tidak kalah pentingnya adalah air untuk tumbuh aglonema. Ini terkait dengan penyiraman, karena mau seperti apapun, pohon apapun tentu sangat membutuhkan air. Dan seperti apa atau berapa jumlah kebutuhan air dari aglonema? Aglonema sebetulnya bukan walaupun bukan tanaman air, tapi aglonema butuh banyak air. Jadi kondisi kelembaban media itu harus dijaga dengan cara penyiraman. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting dan sering sekali dibahas dan ditanyakan oleh teman-teman adalah media tanam. Media tanam di sini sangat besar pengaruhnya, karena media tanam itu adalah tempat di mana akar-akar aglonema dan batang aglonema itu bisa berpegang atau supaya bisa berdiri dengan baik. Itu sangat dibutuhkan media tanam. Nah, media tanamnya seperti apa? Syarat dari media tanam yang baik untuk aglonema adalah poros. Jadi aglonema membutuhkan air tetapi tidak mau tergenang, sehingga membutuhkan media tanam yang poros atau bahkan sangat poros. Porositas media sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan aglonema itu sendiri, karena memang dengan media yang poros tadi, kelembaban media bisa terjaga, tetap dapat lembabnya, tetap dapat airnya, tetapi tidak sampai tergenang. Karena kalau media tanam sampai tergenang itu terlalu lembab,
nanti kemudian yang akan muncul adalah pH yang terlalu rendah, pH yang terlalu asam. Kalau pH terlalu asam, serangan-serangan OPT, bakteri, jamur, virus, tungau, kutu, insek yang lain itu banyak sekali dan akan sangat mudah datang. Jadi itu beberapa syarat tumbuh yang dibutuhkan oleh aglonema untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi ke iklim Indonesia, iklim tropis, kita itu diberikan betul-betul bonus dari keberlimpahan alam di Indonesia. Jadi aglonema di Indonesia bisa tumbuh di sepanjang musim, sepanjang waktu. Beda dengan sahabat-sahabat kita di iklim di 4 musim ya, di negara 4 musim itu mereka pada saat winter itu hampir semua tanaman yang mereka pelihara itu mati. Sehingga nanti pada saat mereka datang musimnya lagi, summer itu mereka harus beli lagi. Nah, itu salah satu kesempatan kita di Indonesia sehingga kita bisa memproduksi aglonema ini sepanjang waktu. Jadi kita bisa mengisi pasar-pasar yang kosong dari belahan dunia lain itu tadi. Kalau kita bicara budidaya dan perbanyakan aglonema, sebetulnya ini relatif mudah. Jadi ibu-ibu, kemudian ibu-ibu rumah tangga, terus anak-anak muda, mahasiswa, bahkan yang masih anak-anak masih sekolah pun itu dengan knowledge yang tidak terlalu sulit itu bisa, kita semuanya bisa berbudidaya aglonema karena memang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk kita melakukan budidaya aglonema. Nah, kemudian kalau kita bicara pasar untuk aglonema sendiri yang tentu yang paling besar, yang itu paling mudah untuk kita jangkau adalah pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri, pasarnya siapa? Ya, kalau selama ini mungkin teman-teman berpikiran bahwa aglonema atau kembang atau tanaman hias itu didominasi oleh ibu-ibu, emak-emak, tapi sebetulnya justru enggak. Jadi ini pasarnya, kalau kita bicara pasar lokal, semuanya, semua pehobi, dari bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kalangan-kalangan jet-set yang super sibuk pun itu juga menjadi salah satu konsumen aglonema yang besar untuk di Indonesia. Kemudian kalau kita bicara pasar keluar, misalnya pasar keluar negeri pun juga untuk item-item yang memang itu hybrid asli Indonesia itu luar biasa permintaan dari berbagai negara di baik Asia maupun di Eropa. Ini luar biasa, pasarnya juga cukup besar. Tetapi kembali lagi kita sendiri juga belum bisa memenuhi permintaan-permintaan tersebut karena memang untuk kebutuhan di dalam negeri sendiri itu juga belum terpenuhi untuk saat ini. Kalau kita bicara pehobi baru, orang awam selalu akan menyampaikan bahwa harganya nggak masuk akal, harganya tidak masuk logika begitu. Tetapi inilah realita bisnis hobi. Bisnis hobi memang tidak ada batasannya. Kalau kita bicara mahal, sebetulnya perspektifnya masing-masing atau bisa dikatakan itu tergantung cara pandang masing-masing. Tetapi kalau kita rupiahkan, kalau kita nominalkan, memang harga aglonema berkisar puluhan ribu sampai puluhan juta, bahkan ada yang sampai di atas 100 juta, itu pun juga ada. Dan itu memang real, harga real yang memang harga yang terjadi transaksi. Terus kemudian kalau pertanyaan berikutnya, kenapa harga aglonema mahal atau apa faktor-faktor apa yang mempengaruhi harga aglonema bisa semahal itu? Ya tentu yang pertama kelangkaan atau seberapa dia itu rare gitu, atau istilah teman-teman di hobi ini rare item, ini rare hybrid gitu. Itu harganya pasti luar biasa mahal. Kalau aglonema yang sudah diperbanyak secara massal dengan kultur jaringan, misalnya aglonema yang datang dari Thailand misalnya, itu banyak sekali, itu dengan warna-warna bagus pun harganya kisaran masih di angka 100-an ribu, 200-an ribu, itu banyak sekali. Tapi kalau aglonema hybrid Indonesia, ini hybrid Indonesia asli, ini salah satunya, ini yang saya pegang ini widuri putih, ini white widuri, ini juga termasuk cukup rare item, cukup menjadi barang yang cukup langka, sehingga harganya juga tentu juga mengikuti. Ini ukuran remaja sekian, ini kisaran harga sekitar 2 juta rupiah. Ini ukuran remaja sekian. Nah, kalau kemudian kita sudah dapatkan size yang sekian,
ini size induk dengan beberapa tunas anak, ini kita bisa jual di atas 10 juta untuk satu pohon ini, widuri putih atau white widuri. Ini jenisnya sama dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian kalau teman-teman menanyakan lagi, apakah itu sudah yang termahal? Belum. Masih banyak banget aglonema Indonesia asli, hybrid Indonesia itu yang harganya cukup tinggi, bahkan jauh di atasnya. Kemudian kalau ditanya harga yang paling mahal untuk saat sekarang apa aglonema Indonesia, itu mungkin saat ini masih Golden Hope. Golden Hope itu harganya berapa? Kalau kita untuk memudahkan menghitung harga Golden Hope dengan berbagai macam ukuran, berbagai macam size, itu sekarang harga Golden Hope itu antara 3 sampai 5 juta per lembar daun. 3 sampai 5 juta per lembar daun. Jadi kita tinggal menghitung satu pohon anakan Golden Hope itu size-nya berapa? 3 daun. Ya berarti kisarannya antara 9 sampai 15 juta. Sekian. Kemudian kalau akhirnya size sudah induk, size besar, itu sudah kita bisa berhitung, bisa pastikan itu harga di atas 50 juta, bahkan ada yang di atas 100 juta. Mungkin nanti kita bisa melihat dari jumlah daun dari Golden Hope itu untuk Golden Hope. Kemudian untuk yang lain misalnya yang juga sedang diburu, misalnya Goliath daunnya seperti ini. Goliath nanti size yang gede nanti bisa dilihat, bisa ditunjukkan. Goliath harganya berapa? Saat ini Goliath harganya antara 500 sampai 1 juta per lembar daun. Itu untuk kita memudahkan kurs jual beli. Selama ini teman-teman patokannya seperti itu, baik yang jual maupun yang beli. Itu pun juga permintaan luar biasa. Ibarat kata ada berapapun anakan, kalau misalnya kita punya beberapa induk, anakan itu lepas dari induk, itu juga bisa langsung terjual kalau kita posting jual gitu ya, kita tawarkan jual. Itu dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lain yang rare item, super rare item itu harganya cukup tinggi. Mungkin ada lagi, mungkin salah satunya Astuti misalnya. Astuti itu size remaja sekitaran 10 daun, itu harganya bisa sampai 12 sampai 15 juta. Kemudian jenis Indonesian hybrid lain lagi, misalnya Srikandi. Srikandi itu ada beberapa varian. Ada Srikandi merah atau sering disebut Srikandi ori, originalnya Srikandi itu warnanya batik merah. Kemudian ada juga yang warna putih, batik putih, Srikandi putih. Ada juga yang Black Srikandi atau Srikandi hijau, itu sering disebut Black Srikandi. Itu harganya pun juga luar biasa. Mungkin untuk white Srikandi sampai harga-harga di kisaran 3 sampai 4 juta per lembar daun juga. Dan masih banyak lagi Indonesian hybrid yang dengan harga-harga yang cukup fantastis, dan itu bagi teman-teman sekalian, bagi sahabat sekalian yang mungkin belum begitu detail mempelajari aglonema, pasti akan menyampaikan harganya nggak masuk akal, tapi inilah realnya harga aglonema kita di Indonesia. Perbanyakan aglonema itu ada dua cara atau dua macam cara. Yang pertama, perbanyakan dengan cara generatif. Cara generatif itu adalah cara yang paling sederhana, cara yang paling mudah, dan dengan risiko yang relatif lebih kecil. Untuk lebih simpelnya, lebih mudahnya, cara generatif itu adalah kita menunggu tunas anakan yang muncul dari pohon yang sudah dewasa atau pohon induk. Ini pohon induk, pohon dewasa, kemudian keluar anakan dari samping seperti ini. Ini kemudian nanti caranya seperti apa? Setelah ini nanti sekitar 3 sampai 4 daun itu biasanya sudah berakar. Ini kita bisa bongkar setengah atau bisa juga bongkar seluruhnya untuk kita bisa memilah mana itu akar anak, mana akar induk, supaya nanti kita pada waktu kita memotong itu akarnya tidak ikut terpotong. Nah, kemudian nanti kalau setelah ini kita pisah, ini kemudian jadi ini yang kita dapatkan. Ini adalah anakan dari aglonema Lotus Delight yang tadi sudah kita jelaskan. Ini induknya, kemudian nanti anakannya akan bisa kita pisahkan seperti ini. Dan ini sudah hidup mandiri sebagai individu baru.
Itu cara yang pertama, untuk cara generatif. Kemudian untuk cara yang kedua adalah cara vegetatif. Nah, cara vegetatif itu banyak yang mengistilahkan, banyak yang menyebut dengan cara potong bonggol atau cutting bonggol dari induknya. Cutting bonggol dari induknya itu pun juga ada dua macam. Ada dua macam itu, ada yang dengan daun induk. Daun induk ini kita ikutkan dipotong, jadi ikut di bonggolnya. Ini punya keuntungan lebih kalau dengan daun induknya, ini tentu lebih cepat karena dia masih ada proses fotosintesis, masih ada proses memasak makanan di pohon ini. Jadi tunasnya lebih cepat muncul. Ini seperti ini, mungkin tunasnya muncul seperti ini setelah kurang lebih 3 minggu ya dari dipotong. Nah, untuk yang dipotong tanpa daun induk, ini hanya bonggol saja. Ini seperti ini, nanti bisa keluar tunas juga, keluar anak juga seperti ini. Nah, kemudian kalau dibandingkan dua cara tadi, cara generatif kemudian cara vegetatif, tentu punya plus minus sendiri-sendiri. Untuk cara generatif ini lebih aman. Cara generatif lebih aman, tapi dengan hasil jumlah anakan yang sedikit, tidak bisa sebanyak kalau kita potong secara vegetatif. Dan juga kalau dengan cara vegetatif itu kita bisa memperoleh hasil yang lebih banyak, anakan yang lebih banyak, dan tidak menunggu pohon dewasa untuk kita bisa perbanyak. Bahkan pohon-pohon remaja pun sudah bisa kita potong untuk kita perbanyak secara vegetatif dan menghasilkan jumlah anakan yang lebih banyak, walaupun dengan risiko yang lebih tinggi dan membutuhkan keterampilan yang sudah lebih mumpuni untuk kita bisa perbanyakan secara vegetatif. Konklusinya adalah tentu ajakan untuk teman-teman semua. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk memulai, karena memang bisnis aglonema ini bisa dikatakan itu tadi, dari lahan sempit untungnya selangit. Kapan kita mulai? Ya ayo segera kita mulai. Banyak sekali info-info yang sudah dibagi oleh teman-teman senior-senior dan para pendahulu di aglonema di sosial media. Banyak sekali kita bisa dapatkan ilmu di sana, kita bisa banyak sekali dapatkan komunitas di sana, karena tentu di bisnis hobi seperti ini kita tidak bisa sendiri, kita harus berkomunitas, kita harus kolaborasi dengan banyak pihak untuk kita bisa masuk betul-betul di bisnis ini, karena ini menjadi salah satu bisnis yang sangat-sangat menjanjikan di masa-masa pandemi seperti ini.